Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat kicau, hari ini saya akan membahas bagaimana cara perawatan harian pastel murai batu. Oke, bagaimana caranya? Tetap ikuti terus, stay tune to video. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang perawatan harian pastel murai batu. Bagaimana sih perawatannya? Jadi gini teman-teman, pastel ini masih usia muda. Jadi saya tidak terlalu membingungkan atau dibingungkan untuk merawat. Beda halnya dengan kita untuk mencari settingan lapangan, itu udah beda kan? Jadi untuk perawatan harian pastel murai batu ini saya bikin simple ya, kayak gitu teman-teman. Saya bikin simple dan nggak ribet. Jadi karena burung ini masih muda, saya tidak atau belum untuk memfokuskan untuk ke lapangan atau settingan, karena usia masih muda. Di lapangan musuhnya juga udah mempunyai mental yang kuat, pasti akan jatuh burung kita kalau mental burung kita masih belum kuat ya. Kayak istilahnya, kalau kita masih TK atau masih SD, kalau kita dimusuhkan dengan anak-anak SMP SMA kan juga beda pasti mental. Ada yang mental yang kuat, ada yang berani, ada yang kurang ya kan ya. Meskipun di lapangan juga ada beberapa pemain yang memaksakan atau mencoba mental burung kita, mental burung orang itu untuk dibawa ke lapangan. Jadi kalau menurut saya, kita lebih bersabar untuk merawat, untuk menjaga konsisten perawatan kita lah. Karena kita mikirnya untuk jangka panjang, bukan untuk sekedar instan. Karena yang instan itu belum tentu bagus juga. Jadi gini teman-teman, rawatan harian pastel murai batu yang saya lakukan adalah, yang pertama saya lakukan di pagi hari, yaitu pengembunan. Jadi saya keluarkan burung ini jam 4 atau jam setengah 5 pagi untuk melakukan pengembunan. Karena bagi saya pengembunan ini hal yang wajib atau yang harus bagi saya untuk merawat burung apa saja, terutama yang kita bahas ini murai batu. Karena pengembunan ini udara kan masih segar, masih belum belum tercampur dengan polusi udara yang lain. Jadi sehat burung ini, udara ini sehat, bagus buat burung kita untuk pernafasan juga. Nah, selain melakukan pengembunan, saya melakukan pengumbaran ya gitu teman-teman. Lakukan pengumbaran ini saya lakukan seminggu itu 4 kali dalam 1 minggu. Nah, fungsinya juga untuk pernafasan, untuk mental burung itu ya kan.
Jadi kalau kita bawa kegantangan, pernafasan burung kita bagus, stamina burung kita bagus, itu juga menambah performa bagi burung kita, kayak gitu. Jadi misalkan burung lawan kita ini kan sudah sering dibawa ke lapangan, pasti mental itu juga bagus. Tapi kalau kita mempunyai mental dan pernafasan yang bagus untuk mengeluarkan tembakan, jadi poin plus juga buat burung kita gitu. Jadi saya rawat pernafasan itu juga penting ya kan, sangat penting bagi saya, selain untuk materi-materi yang lain, materi tembakan yang lain. Jadi gini teman-teman, kita itu merawat burung harus yang sabar, konsisten, dan kita perlu amati burung kita untuk bagaimana burung kitanya. Jadi setelah pengumbaran saya lakukan untuk mandi. Saya lakukan pemandian ini di keramba teman-teman, karena ada juga yang melakukan pemandian ini untuk disemprot. Cuman saya lebih efektif atau lebih suka untuk mandi di keramba, karena burung ini mempunyai insting yang tajam, yang tinggi ya kan. Jadi kalau misalkan dia merasa cukup, dia merasa enakan badannya, dia pasti akan menyudahi atau akan selesai atau menyelesaikan untuk bermandi, untuk membersihkan diri, seperti itu teman-teman. Jadi ya saya lakukan itu seperti menerapkan diri kita sendiri. Jadi pagi keluar untuk menghirup udara segar, untuk olahraga. Setelah olahraga kita mandi segar, kita sehat, kita bersih. Nah setelah itu saya angin-anginkan. Setelah mandi saya angin-anginkan sambil burung ini membersihkan badannya, merapikan badannya, bulunya. Saya memberikan extra fooding jangkrik ini dengan jumlah yang banyak, di pagi hari ini 10 dan sore 10. Karena menurut saya burung ini masih butuh nutrisi atau protein yang banyak untuk kestabilan atau untuk sehat, untuk kebutuhan burung itu sendiri. Jadi saya melakukan pemberian EF yang cukup banyak, karena tujuan saya ya agar nutrisi dan protein yang dibutuhkan oleh burung itu tercukupi. Jadi setelah pemberian EF, saya diamkan di teras, saya gantungkan atau saya taruh di depan teras sambil kita melihat atau mendengarkan isian-isian yang telah kita berikan di hari-hari, di setiap harinya untuk pemasterannya ya. Setelah kita dengar, selama saya nggak butuh waktu lama, maksudnya nggak lama-lama, saya melakukan hal itu sekitar 1 atau 2 jam untuk mendengarkan apa isian atau apa yang dikeluarkan ocehan burung kita. Nah, setelah 1 atau 2 jam burung itu di depan teras, saya melakukan pengerodongan dengan tujuan saya
memasterkan burung tersebut di siang hari. Karena bagi saya pemasteran itu ya di waktu apa aja gitu, asalkan burung itu tenang, bisa yang nggak harus di saat mabung ya kan. Usia muda, usia pastor ini juga sangat butuh untuk pemasteran. Di usia tua pun masih lanjut untuk memasterkan, untuk menambah materi-materi yang dipunya. Jadi burung saya ini saya taruh di samping rumah. Setelah saya kerodong, saya taruh di samping rumah, dan kebetulan di samping rumah atau sekitaran rumah ini masih banyak burung kecil. Ya, sering banyak terdengar burung gereja tarung atau sogon atau kolibri atau renja, itu masih ada di sekitaran alam liar di sekitar rumah saya. Nah, selain saya melakukan pemasteran dengan burung hidup atau burung asli, malam saya lanjutkan dengan pemasteran dengan MP3 seperti itu. Kenapa saya masteri dengan MP3? Karena burung hidup, tersebut pasti kalau sudah malam kebanyakan sudah tidur. Kalau udah di atas jam 10, jam 11 itu burung udah diam. Jadi saya lanjutkan dengan untuk pemasterannya ini dengan materi MP3. Sebenarnya mau siang mau malam dengan pemasteran pakai MP3 pun juga boleh-boleh saja, asalkan MP3 itu suaranya jernih, jelas, dan jangan terlalu kencang gitu. Jadi dibikin lirih, dibikin kecil biar seolah-olah burung itu jauh atau terdengar asli. Dan untuk pemasteran itu sendiri jangan digedor 1 jam full tanpa henti. Carilah masteran yang jernih dan ada jedanya. Misalkan bunyi 5 menit, jeda 2 menit atau 1 menit. Itu lebih efektif karena biar terdengar seperti aslinya. Jadi burung itu akan meresap atau menangkap seolah-olah kayak burung asli. Nah, jadi seperti itu teman-teman, apa yang saya lakukan, apa yang saya rawat untuk harian Pastor Murai Batu. Selain saya terapkan itu seperti hanya kita sendiri. Saya sebagai perawat kayak gitu kan, bangun pagi kita selain beribadah kita embunkan, kita olahraga. Setelah olahraga dalam arti pengumbaran, kita mandi ya kan, badan sehat segar, kita makan ya kan. Makannya ya pemberian EF itu tadi, pemberian EF, terus kita ya mendengarkan musik atau apa ya. Jadi saya terapkan simple, dan saya terapkan kayak kita sendiri, kehidupan kita sehari-hari. Jadi nggak terlalu ribet untuk merawat burung kita. Ya sebisanya kita, seluangnya kita. Yang saya pentingkan yaitu ya 5 hal itu tadi. Ada 5 hal itu tadi: pengembunan, terus pengumbaran, mandi, terus pemberian EF, dan pemasteran. Oke,
Mungkin itu saja teman-teman untuk hari ini, pembahasan hari ini tentang bagaimana perawatan harian pastel murai batu. Jadi teman-teman misalkan ada yang perlu di-sharing atau ada teman-teman yang perlu kita bahas atau kita ulas untuk kedepannya, silakan berkomentar. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar kita saling berbagi, kita saling belajar, kita saling sharing lah. Kita sharing, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, untuk pembahasan hari ini soal perawatan murai batu, perawatan pastel murai batu cukup sekian dan terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.